Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agarames. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 15 soal pengetahuan kuantitatif untuk persiapan SNBT tahun 2024. Soal nomor 1, bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 adalah. Baik, kita bahas. Nah, di sini dia harus habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 ya. Nah, yang habis dibagi 5 berarti salah karena ini tidak habis dibagi 5. Bilangan yang habis dibagi 5 itu biasanya satuannya, angka satuannya kalau nggak 0 di 5. Berarti ini salah. Kan katanya tidak habis dibagi 5. Ini habis dibagi 5, salah. Nah, A dan C udah pasti salah. Kemudian kalau habis dibagi 3 berarti jumlah digitnya, jumlah angka-angkanya ya, itu habis dibagi 3 juga, habis dibagi 3. Nah, di sini kita tambahkan 1 tambah 3 4, 1 tambah 3 4 tambah 6 10 tambah 8 18 tambah 9 27 ya. Ini habis dibagi 3. Ini 1 tambah 5 6 tambah 2 8 tambah 2 lagi 10 tambah 3 13. Ini tidak habis dibagi 3. 2 tambah 0 2 tambah 5 7 tambah 7 14 tambah 9 20. Ini 17 tambah 14 tambah 9 ya, 23. Tidak habis dibagi 3. Berarti jawabannya jelas B ya. Oke, jawabannya B. Soal nomor 2, kurva Y sama dengan AX pangkat 2 tambah 2X kurang 1 dengan A tidak sama dengan 0, memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Pernyataan yang benar adalah baik, untuk persamaan kuadrat yang memotong 2 titik berbeda, itu syaratnya adalah diskriminan lebih besar 0 ya, atau B pangkat 2 kurang 4AC lebih besar dari 0, dimana ABC ini diperoleh dari bentuk umum persamaan fungsi kuadrat ya, AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Di sini A-nya tetap A, B-nya 2 ya, 2 pangkat 2 kurang 4, A-nya tetap A ya, C-nya negatif 1, ini ya C-nya lebih besar dari 0. 2 pangkat 2 4, min 4 dikali A dikali negatif 1, positif 4A lebih besar dari 0. 4-nya pindah ruas jadi 4A lebih besar dari negatif 4. Ini kita bagi 4 lebih besar dari negatif 4 dibagi 4. Jadi A-nya lebih besar ini dibagi negatif 1. A-nya lebih besar dari negatif 1. Jawabannya di sini C ya. Soal nomor 3, kurva Y sama dengan AX kuadrat ditambah 2X kurang 1 dengan A tidak sama dengan 0, memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Pernyataan yang benar adalah. Nah, di sini A tidak sama dengan 0, di sini A-nya kita nggak tahu. Karena untuk kurvanya ke atas itu biasanya A-nya lebih besar 0. Ini kita nggak tahu apakah negatif atau positif. Untuk kurva ke bawah itu biasanya A-nya lebih kecil dari 0. Ini kita belum tahu. Kurva memotong sumbu Y positif. Nah, kalau memotong sumbu Y itu X-nya sama dengan 0 ya. X-nya sama dengan 0. Kita substitusi Y sama dengan A dikali 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 1. Ini 0, ini 0, tinggal negatif 1. Jadi titik potongnya 0, negatif 1. Nah, ini memotong sumbu Y negatif ya, 0, negatif 1. Jadi jawabannya jelas D ya, memotong sumbu Y negatif ya. Soal nomor 4, garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah 2Y sama dengan 5 di 2 titik berbeda. Nah, di sini ada Y sama dengan X tambah 1, Y sama dengan X kurang 1, Y sama dengan 3X kurang 1, Y sama dengan negatif X tambah 5. Di sini pilihannya 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, dan 4 saja atau semua benar. Oke, dari 2 garis ini kita cari dulu titik potongnya gitu. Nah, 2X tambah Y sama dengan 4, X tambah 2Y sama dengan 5. Ini kita misalkan kita eliminasi X ya, kali 1, ini kali 2. Ini jadi 2X tambah Y sama dengan 4. Ini kali 2, 2X tambah 4Y sama dengan 10. Kita kurangin, ini habis. Ini 1 kurang 4 negatif 3Y sama dengan 4 dikurang 10 negatif 6. Jadi Y nya negatif 6 dibagi negatif 3, Y nya sama dengan 2 ya.
Kalau Y-nya 2, kita substitusi kemari. X tambah 2 dikali 2 sama dengan 5. X tambah 4 sama dengan 5. Ya, jelas-jelas X-nya sama dengan 1 ya. Nah, jadi titik 12 merupakan perpotongan dari dua garis ini. Nah, agar memotong dua titik berbeda, jadi garis ini tidak boleh melalui titik ini. Nah, karena kalau melalui titik 1, 2, misalnya gini, ini garis yang pertama, ini kedua, ini titik 1, 2 gitu ya. Nah, kalau garis nomor 1 ini melalui 1, 2, berarti garisnya gini, kira-kira seperti ini. Nah, jadi memotong satu titik, tidak dua titik ya, tidak dua titik berbeda. Oke, kita cek yang nomor 1, Y sama dengan X tambah 1. Kita substitusi X nya di sini 1 tambah 1 berapa? 2. Di sini 2, berarti nomor 1 salah. Nomor 2, Y sama dengan X nya 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi 1 pasangnya 0, sini 2, berarti ini benar. Kalau 1 salah, 2 benar, jawabannya 24 ya, 24. Jadi jawabannya C ya. Nah, atau mau dicek yang nomor 3 nih, kita substitusi X nya 1, 3 kali 1, 3 kurang 1, 2. Jadi 1,2 nih ya, melalui 1, 2, berarti ini salah ya. Jawabannya C, 24. Soal nomor 5, diberikan kumpulan data 357A, berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Oke, nomor 1 ini rata-rata kumpulan data tersebut 6, bila A nya 9. Oke, kita cari nomor 1, rata-rata sama dengan jumlah data ya, 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah A nya di sini 9 dibagi banyak datanya 4 sama dengan 3 tambah 5 8 tambah 7 15 tambah 9 24 dibagi 4 sama dengan 6 ya. Ini 6, berarti benar. Oke, pernyataan yang kedua, median kumpulan data tersebut 5 apabila A nya 7. Nah, kalau A nya 7 berarti data terurutnya dari kecil ke besar 3 5 7 7. Mediannya di sini ya, di antara 5 dan 7. Jelas 6. Di sini 5. Berarti ini salah. Nah, nomor 3. Nomor 3, jangkauan kumpulan data tersebut 4 bila A nya 6. Oke, kita cek. Kalau A nya 6 berarti data terurutnya dari kecil ke besar 3 5 6 7. Nah, jangkauan itu kan yang besar dikurang kecil, berarti jangkauannya 7 kurang 3 sama dengan 4. Di sini 4, berarti ini benar. Oke, yang keempat, modus kumpulan data tersebut 3 bila A nya 5. Kalau A nya 5 berarti datanya 3 5 5 7. Modus itu yang paling banyak muncul 5 ya, 5 nya ada 2. Jawabannya 5. Di sini modusnya 3, berarti ini salah. Berarti yang benar ada 2, yang 1 dengan yang 3 ya. Jawabannya C. Soal nomor 6, 3 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Misalkan B kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih, dan PB menyatakan peluang kejadian B. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, kita bahas. B tadi kejadian munculnya 2 merah dan 1 putih. Nah, berarti kita mengambil 2 merah dari yang tersedia merah berapa? Ada 3. Berarti kombinasi ini banyak cara terjadinya B ya, kombinasi 3 2 kali kombinasi putihnya 1. Putihnya dari 2. Iya, dari 2 bola putih, berarti kombinasi 2 1. Nah, adik-adik ingat kembali kombinasi NR itu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Nah, jadi kalau 3 2 berarti 3 kali 2 1 2 sama dengan 6. Ini NB nya. Nah, banyak NS nya atau semua kejadian yang mungkin itu kombinasi dari jumlah bolanya 3 tambah 2 ada 5 diambil 3 ya, sama dengan ini 5 faktorial. 5 kurang 3 berapa? 2 ya, 2 kali 3 faktorial. 5 nya kita jabarin sampai 3 ya, 3 faktorial per 3 faktorial. 2 faktorialnya kita jabarin 2 kali 1. Ini habis 5 kali 4 20. 2 kali 1 2. 20 bagi 2 10. Sehingga PB nya yaitu NB dibagi NS. Nah, kejadian B ada 6 kemungkinan per seluruh kejadian ada 10 ya. 6 per 10.
Di sini kuantitas P-nya berarti 6/10, kuantitas Q-nya 3/10. Ini P-nya 6/10, Q-nya 3/10. Jelas ya, P-nya lebih besar dari Q ya. Jawabannya di sini A ya. Soal nomor 7, fungsi G dan H didefinisikan sebagai berikut. Gx sama dengan 4 ditambah Bx dan Hx sama dengan 1 kurang Bx tambah X pangkat 2. Grafik fungsi G memotong sumbu X di titik negatif 4, 0. Oke, koordinat salah satu titik potong grafik fungsi G dan H adalah. Nah, di sini clue-nya G memotong sumbu X di titik min 4, 0. Berarti min 4, 0 melalui fungsi G. Kita cek Gx sama dengan 4 ditambah Bx. Berarti bisa kita cari B-nya dengan mensubstitusi titik min 4, 0 ya. Jadi G min 4 sama dengan 4 dikali tambah B kali min 4. Ini 0 sama dengan 4, ini jadi min 4B. Atau 4B sama dengan 4. Jadi B-nya 4 dibagi 4 sama B-nya sama dengan 1 ya. Nah, sehingga Gx-nya 4 tambah 1 kali X ya. Hx-nya menjadi 1 kurang B-nya 1, berarti jadi X tambah X pangkat 2. Nah, ini deh. Nah, untuk mencari titik potong G dan H kita samakan aja. Misalnya Hx sama dengan Gx boleh, atau kebalikannya sama aja ya. 1 kurang X tambah X kuadrat sama dengan 4 tambah X. Kita pindah ruas, jadi X kuadrat kurang ini jadi min 2X ya. 1 kurang 4 min 3 sama dengan 0. Ini kita faktorin, ditambah min 2 dikali min 3, berarti min 3 dengan plus 1 ya, sama dengan 0. Jadi X nya sama dengan 3 atau X nya sama dengan negatif 1. Jadi titik potongnya 3 negatif 1. Nah, 3 pasangannya kemana? Kemari boleh. Kita substitusikan 3 nya, berarti Y nya 4 ditambah 3 jadi 7, atau di sini Y nya jadi min 4 ditambah min 1 di 3. Jadi titik potongnya 3, 7 atau min 1 di 3 ya. Di sini jawabannya yang ada negatif 1, 3. Jawabannya B ya. Soal nomor 8, soalnya sama ya. Di sini yang ditanya integral dari Gx kurang Hx dx ya. Nah, Gx nya kita dapat dari nomor 7, yaitu 4 ditambah X. Kemudian Hx nya kita peroleh 1 dikurang X ditambah X pangkat 2. Nah, di sini kita peroleh integral dari Gx dikurangin Hx dx sama dengan integral dari Gx nya 4 tambah X kita kurangin Hx nya 1 kurang X tambah X pangkat 2 dx ya, sama dengan 4 dikurang 1 3 ya, 3 X dikurang negatif X jadi 2X ya. X min ya, min dikali positif X kuadrat jadi min X kuadrat. Nah, ini dia yang kita integralkan, dx. Integralkan integral 3x langsung aja. Integral 2x, 2 dibagi 1 tambah 1 2 ya, 2 bagi 2 1, berarti X pangkatnya tambah 1 jadi 2 kurang ini 1 per 2 tambah 1 3, sepertiga X pangkat 3 tambah C. Bentuk yang sama dengan seperti ini, itu jawabannya C ya, C. Oke, jawabannya C. Soal nomor 9, jika A lebih besar 2, maka grafik fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 tambah 2 ax tambah 2. Nah, di sini berada di atas sumbu x. Kalau di atas sumbu x berarti diskriminannya lebih kecil 0 ya. Kemudian a-nya lebih besar dari 0. Kalau di bawah sumbu x ini harus diskriminannya lebih kecil 0 dan a-nya lebih kecil 0. Kalau menyinggung sumbu x, diskriminannya sama dengan 0. A-nya boleh negatif, boleh positif ya. D-nya memotong sumbu X di dua titik berbeda. Ini diskriminannya lebih besar dari 0. Nah, ini ada lagi syaratnya. Kalau X1 tambah X2-nya harus lebih besar dari 0, karena lebih besar 0 lebih besar 0. Motong sumbu X di dua titik berarti diskriminannya lebih besar 0. Ada dua syaratnya yang E ya. Nah, dari soal ini kita peroleh bahwa A-nya A ya, artinya gini, kalau fungsi awal atau bentuk umum yang biasa kita buat ax pangkat 2 tambah bx tambah c gitu, jadi A nya di sini.
B-nya yang ini, C-nya yang ini. Nah, ini di soal seperti ini. AX kuadrat ditambah 2AX tambah 2. Sehingga diskriminannya A-nya B kuadrat kurang 4AC ya. B-nya yang ini 2A, jadi 2A kuadrat kurang 4A-nya tetap A di sini, C-nya 2. Nah, kita cek ini jadi 4A kuadrat kurang ini 8A. Ini diskriminannya. Nah, kita perhatikan kalau A-nya lebih besar 2, ini kan A-nya lebih besar 2. Nilai D ini apakah negatif atau positif itu? Apakah lebih besar 0 atau lebih kecil 0? Bisa nggak kita cek? Nah, oke, kalau ini bisa difaktorin ya. Kita faktorin coba. 4A A dikurang jadi 2 ya, kurang 2. Nah, kita perhatikan di sini. 4A, kalau A-nya lebih besar 2, berarti kan 4A-nya lebih besar dari 0 kan gitu. A-nya lebih besar dari 2. Berarti kalau dikali 4, 4A lebih besar dari 2 kali 4, 8. Nah, ini jelas 4A lebih besar dari 8. Nah, jelas juga A-nya pasti lebih besar dari 0 ya, karena 4A-nya kan lebih besar dari 8. Berarti 4A-nya lebih besar dari 0. Nah, ini ya. Ini lebih besar dari 0. Kemudian yang ini, kalau A-nya lebih besar dari 2, ya udah pasti A kurang 2-nya pasti lebih besar dari 0. Ya kan, pindah ruas saja ini ya. Jadi yang ini lebih besar dari 0. Lebih besar 0 dikali lebih besar 0, ya pasti lebih besar 0, diskriminannya lebih besar 0. Jadi sudah bisa dipastikan grafik ini memotong sumbu X di dua titik yang berbeda ya. Jawabannya di sini D. Nah, untuk yang E gimana? Kalau yang E itu ada syaratnya X1 tambah X2 lebih besar dari 0. Kita cek nih, X1 tambah X2 itu kan sama aja dengan min B per A. Min B nya kan 2A, 2 per A nya tetap A di situ ya, A. Jadi sini min 2A per ini habis ya, jadi min 2. X1 tambah X2 nya min 2, lebih kecil 0, tidak lebih besar 0. Jadi ini salah, ini salahnya. Jawabannya D. Soal nomor 10 ya, dari soal nomor 7 dan 8 kita peroleh bahwa integral f gx ya, gx dikurangin fx dx itu nanti hasilnya min sepertiga x pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah 3x ya. Nah, batasnya itu kita peroleh tadi titik potongnya nih min 1 dengan 3 ya, 37 dengan min 1, 3 tadi. Berarti batasnya min 1 sampai 3. Batas bawahnya yang paling kecil min 1 sampai 3. Ini dibatasi dari negatif 1 sampai 3. Kita substitusi 3-nya. Jadi min sepertiga kali 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 kali 3. Nah, ini dia kurang substitusi negatif 1-nya. Min sepertiga kali min 1 pangkat 3 tambah min 1 pangkat 2 tambah 3 kali min 1. Nah, ini hasilnya ini jadi min 9 ya. Ini jadi positif 9, ini jadi 9 kurang ini positif ya, sepertiga. Ini positif 1, ini negatif 3. Nah, ini habis ya, jadi 9 kurang ini 1 kurang 3 min 2 ya, sepertiga kurang 2. 9 dikurang negatif 2 jadi positif 11 ya, kurang sepertiga. 3 kali 11 33 kurang 1 per 3. 33 dikurang 1 itu 32 ya, per 3. Nah, inilah luasnya ya. Yang ditanya tadi luasnya A ya, berarti ini nilai A ya, sama dengan A. Yang ditanya 6A, berarti 6A sama dengan 6 dikali 32 per 3 sama dengan ini bagi 3 2 ya. 2 kali 32 64. Jawabannya 64 ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.